Coba dibacakan, Mbak siapa di sini yang ada? Mbak Agus, suaranya Bapak bisa terdengar? Mbak Agus? Ya. Coba sambil bacakan soalnya yang ada di chat. Rudi pergi ke rumah Budi yang jaraknya 8 km dengan jurusan 3 angka ke arah 60 derajat. Oke, stop dulu. Berarti nanti dulu, sedikit-sedikit ya. Jadi yang berjalan di sini adalah Rudi ya. Jadi yang muter-muter itu Rudi atau Budi? Halo, Mbak Agus? Iya, Pak. Ya. Nah, berarti untuk menyelesaikan masalah ini, pertama kita membuat sebuah titik dulu. Kita beri nama R, karena di sini Rudi yang akan jalan-jalan. Nah, atau dalam jurusan 3 angka, seperti yang kemarin sudah disampaikan, bahwa kita buat arah utara terlebih dahulu, seperti ini. Lalu disesuaikan dengan soalnya, di mana Rudi itu pergi ke rumah Budi yang arahnya 60 derajat. Artinya dari arah utara ini kalian buat sudut sebesar 60 derajat. 60 derajat itu mungkin kisarannya seperti ini ya. Ke satu titik yang kita namai B, rumahnya Budi. Tapi di rumahnya Budi itu juga kita kasih tanda arah utara. Seperti ini. Jaraknya antara Rudi sama Budi itu tadi berapa, Mbak? Mbak Agus? Oke, berarti kita tulis di sini 8 km. Nah, setelah dari rumah Budi, silakan dibaca lagi gimana? Dari rumah Budi, Rudi melanjutkan perjalanan ke rumah Arif dengan arah 120 derajat untuk mengambil buku fisika. Oke, berarti dari rumah Budi, dia pergi 120 derajat. Nah, 120 derajat itu adalah sudut tumpul. Berarti kita tulis dulu 120 derajat. Nah, tumpul itu kan berarti sekitar segini lah ya, anggap saja segini. Set. Nah, berarti dia melanjutkan perjalanan ke rumahnya si siapa, Mbak? Ke rumah Arif. Ari. Berarti kita tamai A di sini. Ya betul, Ari. Salah. Kita kasih tanda set seperti ini. Nah, lalu apa lagi? Setelah mengambil buku, dia kembali ke rumahnya yang arahnya 270 derajat. Oke, 270 derajat. Berarti dari sini ya. Set. Nah, kita tarik ke sini. Set. Ini 270 derajat. Nah, dari sini pertanyaannya adalah Selama perjalanan bersepeda dengan kecepatan konstan 8 detik dan semua jalan yang ia lalui adalah jalan yang lurus. kecepatannya 8 detik. 8. 8 detik. Betul, di soal tertulis seperti itu. Cek dulu sebentar ya. Kecepatannya 8 meter per detik. Ya, oke. Kecepatannya 8 meter per sekon atau detik ya. Kecepatan 8 meter per sekon. Nah, oke. Jadi langkah pertama atau jawaban dari pertanyaan A yaitu membuat sketsa, gambarnya seperti ini. Tetapi ini belum lengkap. Kalian harus melengkapi sudut-sudutnya terlebih dahulu. Nah, sudut pertama yang kalian bisa lengkapi itu adalah sudut yang ada di sini. Kenapa? Kenapa? Karena di sini 60 derajat, sedangkan di sini adalah sudut kalau di itu namanya apa ya?
berseberangan dalam atau berseberangan apa ini Bapak lupa. Tapi intinya jumlah antara sudut sini dan sini itu harus 180 derajat. Jadi kalau di sini 60 derajat, berarti di sini sudutnya adalah, ayo siapa yang mau jawab? Jumlah ini dan ini harus 180 derajat. Kalau di sini 60, berarti di sini adalah berapa Mas Mbak? Berapa? Yang keras saja, nggak apa-apa. 120. Jadi di sini sudutnya adalah 120 derajat. Seperti itu. Nah, satu lingkaran penuh itu jumlah sudutnya adalah 360 derajat. Dalam lingkaran ini, nah ini kan nih, itu di sini udah ada 120, 120. Nah, biar jadi 360 derajat, berarti di B sini sudutnya berapa? Iya, 120 derajat. Jadi seperti itu. Kemudian, sudut lain yang bisa kalian cari itu adalah di sini. Jadi, sama seperti tadi, jumlah sudut ini dan sudut ini itu harus 180 derajat. Kalau di sini 120, di sini berapa sudut yang ada di sini? Berapa? 180 ya, antara sudut ini dan sudut ini kalau dijumlah itu harus 180. Berarti di sini sudutnya besarnya adalah Mas Mbak berapa? Halo. 120 jumlahnya harus 180. Berarti di sini sudutnya adalah iya, berarti di sini ada 60 derajat. Sama seperti tadi, dalam sebuah segitiga dalam sebuah lingkaran jadi full gitu ya. Jumlah sudut itu adalah 360. Di sini udah ada 60, 270, berarti sisanya adalah 90 tapi 30. Jadi sudut di sini adalah 30 derajat. Nah, dalam sebuah segitiga itu jumlah sudutnya adalah 180. Berarti kalau di sini 120, di sini 30, sisanya di sini harusnya berapa? 90. 120, 30, biar jadi 180 dalam sebuah segitiga. Berarti sudutnya adalah berapa? 20. 120 tambah 30? 30, Pak. Ya, di sini 30 derajat. Nah, setelah lengkap seperti ini, pisahkan segitiganya. Ini nutupi ya, sebentar Bapak geser dulu. Berarti di sini ada 120 derajat. Di sini 30 derajat. Di sini juga 30 derajat. Seperti ini. Ada yang berusaha masuk atau tidak ya? Bapak cek dulu sebentar ya. Oh, iya, ini ada. Ya. Nah, jadinya seperti ini. Dan kita tahu di sini panjangnya adalah 8 km. Tugas kita adalah mencari kedua sisi yang lain menggunakan aturan sinus. Jadi ini kan tadi di sini R, di sini B, di sini A. Seperti ini. Nah, kita misalnya mau cari BA dulu. BA nah BA kan sini. Depan sudutnya adalah sini kan. Berarti sin 30 derajat akan sama dengan
Nah, kita misalnya menggunakan yang sudah ada kan RB. RB di sini 8 km, 8 km dibagi sin sudut yang ada di depan RB. Ini kan sini depan sudutnya adalah 30 derajat, berarti sin 30 juga. Lalu tinggal kita cari BA per sin 30 itu berapa? Ayo ingat-ingat, sin 30? Tidak ada yang ingat. Sin 30 adalah setengah, sama dengan 8 km per setengah juga. Karena sama, boleh kita coret sehingga BA-nya adalah 8 km. Jadi di sini 8 km. Seperti itu. Selanjutnya, kita masih butuh RA. Kita mau cari RA-nya. Panjang dari RA. Caranya sama. RA per, coba masuk lagi sebentar. Kasihan kalau tidak mampu diizinkan. Ya. Tampilan pengerjaan masih terlihat kan ya? Halo? Oke. Nah, ya RA itu kan di sini. Depan sudutnya adalah sudut B ini. Jadi pasangan sudutnya itu harus selalu yang berhadapan. Kalau misalnya kita mau menamakan RB, berarti depan sudutnya harus yang ini A. Jadi 30 yang RB itu dari sini. BA, ini kan di sini depan sudutnya adalah 30 juga. Sedangkan RA itu adalah depan sudutnya 120. Berarti kita cari sin 120. Lalu yang diketahui tadi kan RB. Berarti kita tuliskan lagi 8 km per sudutnya adalah sin 30 derajat. Nah, dari sini tinggal kita cari RA per sin 120 itu berapa? Ayo. Tidak ada yang ingat? Aduh, dihafalkan ya. Setengah akar 3 sama dengan 8 km per setengah sin 30. Selanjutnya RA sama dengan 8 dikali setengah akar 3 per setengah. Ini jadi naik ke atas ke sini ya. Lalu setengahnya bisa kalian coret sehingga RA itu sama dengan 8 akar 3 km. Itu tinggal kalian lengkapi ke sini. 8 akar 3. Tetapi permasalahannya itu bukan di berapa jaraknya, tapi yang ditanyakan adalah waktu. Nah, kita ke konsep fisika yang pernah kalian dapatkan waktu kalian SMP gitu ya, bahwa jarak kecepatan waktu kalau dulu kita namakan segitiga JKW gitu ya. Masih ingat atau tidak? JKW, jarak kecepatan waktu. Jadi kalau kita mau mencari waktu, berarti kita harus bagikan jarak dibagi dengan kecepatannya. Kecepatannya kita sudah punya, yaitu adalah 8 meter per sekon. Nah, sekarang kita tinggal jumlahkan jaraknya dulu. Jaraknya itu tadi ada 8, 8, dan 8 akar 3. Lalu, untuk menghitung akar 3 agar mudah, kita menggunakan pendekatan. Kemarin Bapak sudah menjelaskan atau sudah tertulis di modul bahwa untuk akar 3, kita akan dekati menjadi 1,7. Jadi, jaraknya adalah 8 ditambah 8 ditambah 8 dikali 1,7. Atau sama dengan 8 kali 1,7. Berapa? Coba dihitung, bantu. Ayo Mas Mbak, berapa?
Berapa? 8 kali 1,7-nya aja. 8 ditambah 8 ditambah 13,6 ya. Berarti 16 tambah 13 29,6 km. Atau kita ubah jadi meter, berarti dikalikan 1000, 296,00 meter. Karena satuan kecepatannya adalah meter per sekon, gitu ya. Nah, berarti kalau kita mencari waktu W itu sama dengan jarak dibagi kecepatan. Berarti sama dengan 29.600 dibagi 8. Yuk coba berhitung berapa? Berapa? Ada yang coba hitung? Berapa? 3.700. Ya, berarti 3.700 second. Begitu ya. Nah, ini waktunya dalam detik. Sedangkan kita tahu bahwa untuk menempuh kita ubah dalam bentuk jam, berarti dalam 1 jam itu jumlah waktunya kan 360, begitu ya. Berarti bisa kita ubah menjadi 1 jam. Oke, 1 jam. Sisanya adalah 100 second. 1 menit itu berapa detik? 60. Berarti 1 jam 1 menit. Nah, kalau misalnya tadi sisanya 100 terus dikurangi 60 berarti kurang 40 detik. Nah, seperti itu. Jadi terjawablah sudah bahwa waktu tempuh yang dilaksanakan oleh si Rudi tadi ya. Rudi itu menempuh waktu untuk perjalanan putarnya dari rumahnya siapa tadi? Budi, terus Ari, terus balik lagi. Itu dia menempuh waktu selama 1 jam 1 menit 40 detik. Tetapi waktu ini adalah waktu yang diperlukan untuk perjalanannya saja, bukan dihitung dengan mungkin berhentinya. Kalau mungkin dihitung dengan berhentinya sambil ngobrol-ngobrolnya pasti lebih dari itu. Tapi karena pertanyaannya adalah berapa waktu yang ditempuh dalam perjalanan tersebut, jadi jawabannya adalah 1 jam 1 menit 40 detik. Oke, ada yang ingin ditanyakan dulu? Jadi ini adalah sawahnya Haris. Sawah Haris berbatasan dengan sungai. Yang berbatasan dengan sungai di sini akan dibangun tembok gitu ya. Biaya per meternya itu adalah 60.000, betul ya Mbak? Iya, betul Pak. Ya, panjang sawah sisi sawah yang tidak berbatasan itu ada 24 meter dan 30 meter. Sedangkan sudut diantaranya adalah 135 derajat. Nah, untuk menyelesaikan masalah kontekstual ini, kalian bisa menggunakan aturan aturan kosinus, di mana kondisinya itu sudah sangat sesuai. Jadi aturan kosinus itu punya kondisi yang spesial, di mana kondisinya adalah ada 2 buah sisi yang diketahui mengapit sebuah sudut yang diketahui, dan semua unsur yang lain itu tidak bisa diketahui. Jadi kita tidak bisa menggunakan aturan sinus untuk menyelesaikan masalah ini. Kenapa? Syarat dari aturan sinus itu sebenarnya yang standarnya adalah ada sisi dan sudut yang saling berpasangan yang bisa dicari atau diketahui.
Sedangkan dalam kondisi ini tidak ada sisi dan sudut yang saling berpasangan yang bisa ditemukan. Sisi ini sudutnya di sini nggak diketahui, sisi ini sudutnya di depannya juga nggak diketahui, ada sudut tapi sisi depannya tidak diketahui. Nah, itulah yang menjadi ciri apakah ini akan menggunakan aturan sinus atau aturan kosinus. Paling gampang itu di situ. Oke, cara mengerjakannya simple saja. Aturan kosinus itu kan sudah ada rumusnya, di mana misalnya kita namakan di sini A, B, C, berarti A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi 2BC cos A. Berarti tinggal dimasuk-masukkan saja sebenarnya. B kuadrat berarti 24 kuadrat ditambah C kuadrat itu 30 kuadrat dikurangi 2 dikali kuadrat ya, bukan derajat. 2 kali 24 dikali 30 dikali cos 135 derajat. Hasilnya 24 kuadrat kali 24 kali 24 berapa ya? Dihitung langsung. Berapa? 576 ditambah 30 kuadrat 900 dikurangi 2 dikali 30 kali ini biarkan dulu aja ya, 24 dikali 30 cos 135 itu adalah min berapa? Min setengah akar 2. Hafalkan ya. Setengah dengan 2 kalian bisa coret, min dengan min itu nanti jadi plus. Berarti 576 ditambah 900 ini masih A kuadrat ya. Akar 2. Akar 2 itu kita ubah jadi 1,4. Jadi nanti ditambah ini min kali min 24 dikali 30 dikali 1,4. Jadi akar 2-nya kita dekati ke 1,4. Silahkan coba dihitung berapa ini? 576 ditambah 900 ditambah berarti 24 kali 3 kali 14. Coba bantu hitung berapa? 24 kali 3 kali 1,4. Berapa, Mas Mbak? Halo? Ini sedang hitung apa sedang ngapain ini? Berapa? 1000? Oh, 1008. Oke, lalu tinggal dijumlahkan hasilnya berapa ini? 576 tambah 900. Berapa, Mbak? 2484. Seperti ini ya. Ini adalah A kuadrat. A itu adalah akar dari 2484. Oke. Di sini langsung aja mungkin karena ini masalah kontekstual ya, tidak mungkin kita menghitung dalam bentuk dalam bentuk akar. Berarti kalian bisa gunakan kalkulator untuk menghitung akar 2484 karena ini tidak mungkin bilangannya bilangan bulat ya. Berapa? 2484 di akar? Bapak bantu hitung dari sini aja ya. Berapa? 49,8 meter. Nah, itu dia. Jadi panjang A-nya di sini adalah
49,8 meter. Nah, sekarang kembali ke masalah kontekstualnya. Tadi Haris akan membangun pondasi. Dan pondasi itu dihargai 60.000. 60 apa 600 tadi? 60.000 per meter. Sedangkan panjangnya adalah 49,8 meter. Artinya biayanya ya tinggal kalian kalikan saja ya. 49,8 meter dikali 60.000 per meter. Jadi ini tinggal dicoret, hasilnya adalah bisa dihitung sendiri berapa? 49,8 dikali 60.000. Berapakah biayanya? 2.988.000 rupiah. Oke, begitulah cara kita menentukan solusinya. Ya, jadi luas segitiga. Kita akan mencari luas segitiga. Permasalahannya adalah sawahnya adalah berbentuk segitiga dengan sisinya ada 120 meter. Terus di sini ada 80 meter sebelah sisinya. Lalu sudut di antara keduanya adalah 120 meter. 120 derajat. Nah, yang spesial dari luas segitiga, walaupun nanti yang kita gunakan adalah aturan sinus, tapi bentuknya itu mirip sekali dengan aturan kosinus. Jadi kondisionalnya itu sangat-sangat mirip dengan aturan kosinus. Tapi justru malah yang digunakan bukan aturan kosinus, melainkan aturan sinus. Dan untuk luas segitiga itu juga termasuk yang cukup mudah karena kalian sudah bisa menemukan rumusnya secara langsung. Jadi kalau kita namai di sini A, di sini B, luas segitiga itu adalah setengah A kali B kali sin C. Kan seperti itu. Berarti kalau di sini AB berarti ya di sini C-nya di sini, sin C-nya di sini. Nah, berarti kan tinggal dihitung saja. Berarti sama dengan setengah dikali 120 dikali 80 dikali sin berapa ini? 120 setengah dikali 120 dikali 80 dikali berapa nilai sin 120? Ada yang masih ingat? Sin 120 itu adalah, halo, tidak ada yang ingat. Berapa? Oke, bagus. Setengah akar 3. Betul sekali. Nah, di sini untuk mempermudah, setengahnya kita coret dengan ini, hasilnya adalah 60. Yang ini kita coret juga dengan ini, hasilnya 40. Berarti hasilnya adalah 2400. 60 kali 40 ya, 2400 akar 3. Akar 3-nya sama seperti tadi, kita misalkan atau dekati dengan nilai 1,7. Tapi ingat, akar 3 itu nilainya bukan 1,7 ya. Akar 3 itu adalah bilangan irasional. Bilangan irasional. Nilainya hanya mendekati 1,7. Aslinya itu bukan 1,7. Kenapa Bapak menggunakan 1,7? Atau tadi kalau akar 2 Bapak gunakan 1,4? Karena untuk menghitungnya tentu saja akan sangat sulit. Karena dia bilangan irasional. 1,7, sekian. Nah, itu terlalu panjang. Dan kalau dikalikan pun juga nanti tidak akan terlalu berarti. Karena memang angkanya sangat kecil. Nah, karena hal tersebut, Bapak biasanya menggunakan pendekatan. Jadi 1,7 dan 1,4. Akar 2 itu hasilnya didekati dengan 1,4.
akar 3 didekati dengan 1,7, akar 6 itu didekati dengan 2,4. Jadi nanti kalian boleh gunakan pendekatan tersebut kalau soalnya soal kontekstual. Kalau soalnya bukan kontekstual atau bukan soal cerita, ya jangan diganti dengan angka tersebut gitu ya, karena angka-angka tersebut tidak sesuai. Berarti tinggal kita kalikan saja 24 kali 1,7. Silakan dibantu dihitung berapa? 2400 kali 1,7. Berapa? Berapa Mas Pak tadi? 4080 ya, meter persegi. Jadi luas tanahnya adalah 4080 meter persegi. Sedangkan kebutuhannya itu tadi adalah 160 gram per meter. Jadi, oh ini per meter persegi harusnya ya. Nah, berarti banyaknya pupuk ya tentu saja 4080 kalian kalikan dengan meter persegi dikali ya, dikali 160 gram per meter persegi. Nah ini kan tinggal dicoret. Berarti tinggal kalian kalikan ini 4080 dikali 160. Berapa? Silakan hasilnya. 652.800 gram. Seperti itu ya. Tapi biayanya ini di sini adalah per kilo. Berarti angka ini harus kalian ubah ke kilo. Ke kilo itu berarti membaginya 1000. Berarti nilainya sama dengan 652,8 kilogram. Seperti itu ya. Jadi kebutuhan pupuknya itu banyaknya pupuk kan tadi luas tanahnya 4080 meter persegi. Sedangkan untuk per meternya butuh 160 gram. Berarti dia butuhnya sekitar 652.800 gram atau setara dengan 652,8 kilogram. Oke, sekarang per kilonya dia harganya adalah 2000. Artinya biayanya berapa? Biayanya adalah tinggal kalian kalikan 2000. Seperti itu. Berarti dikalikan 2000 berapa biayanya? Silakan bantu hitung berapa? 1.305.000. Oh 3. Begini. 1.305.000 rupiah. Oke, seperti itu ya. Oke, itu adalah biayanya.